Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Gravita Arif Pramudia. Di sini saya akan menjelaskan tentang profiling peserta didik. Apa itu profiling peserta didik? Agar pembelajaran menjadi lebih efektif, maka penting bagi seorang pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di dalam kelas. Ada 12 karakteristik peserta didik yang harus diketahui oleh pendidik. Yang pertama ada tentang etnik. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat di dalam kelasnya. Misalkan dalam suatu kelas itu semuanya berasal dari etnik Jawa atau berasal dari Pulau Jawa. Namun ada juga beberapa peserta didik yang berasal dari luar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan lain sebagainya. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya ini akan menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang kedua, ada karakteristik berdasarkan kultural atau berdasarkan budayanya. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural atau pendidikan yang menjelaskan tentang beragam multikultur atau beragam budaya di Indonesia, sehingga pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolah atau di dalam kelas. Yang ketiga, status sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rezeki berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi inilah yang melatar belakangi peserta didik dalam suatu kelas memiliki status sosial yang berbeda. Ada yang status sosialnya menengah ke atas dan ada juga yang status sosialnya itu menengah ke bawah. Dengan adanya variasi status sosial ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif kepada peserta didik di dalam kelas. Yang keempat ada minat. Minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi, ada yang sedang, dan bahkan ada yang rendah. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat meliputi perasaan senang ketika pembelajaran, ketertarikan peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran di kelas, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi dari mata pelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Setiap tahapan perkembangan peserta didik, mereka memiliki pendekatan yang berbeda dengan tahapan usia yang lain. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang keenam ada kemampuan awal. Cara seorang guru untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui berbagai cara. Bisa dilakukan dengan tes, yaitu pre-test atau tes awal, dan juga teknik non-tes seperti wawancara. Di samping hal itu, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat juga dilakukan dengan melalui analisis instruksional dalam pembelajaran. Yang ketujuh, gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena gaya belajar dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik. Gaya belajar ini dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading and writing. Yang kedelapan ada motivasi. Motivasi ini kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri atau yang sering disebut dengan motivasi intrinsik, dan kadang juga motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri atau yang sering disebut motivasi ekstrinsik. Di samping itu,
motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Yang kesembilan ada perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut agar lebih menyenangkan atau lebih bermakna. Atas dasar inilah yang menjadikan pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik ini dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Yang ke-11 ada perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal apa itu moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sebagai sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. Yang terakhir ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Menurut Santrok di bukunya pada tahun 2011, perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Itu tadi penjelasan mengenai profiling peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.